Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Michael Johannes Saputupulu dengan NPM 24011024029. Saya dari kelas A, shift A1, Prodi Teknik Pertanian. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memahami nama alat, fungsi, cara kerja, serta lokasi penempatan yang baik seperti apa. Langsung saja, yang pertama ada alat sangkar cuaca. Sangkar cuaca memiliki dudukan dengan tinggi 1,2 sampai 1,5 meter dengan tujuan agar tidak dipengaruhi oleh kelembapan tanah atau rumput yang terdapat di sekitarnya. Jadi agar si lingkungannya itu tidak mempengaruhi kelembapan dari si sangkar cuaca tersebut. Sangkar cuaca juga dilapisi dengan cat berwarna putih di setiap sisinya dan di setiap bagiannya. Apa sih tujuannya warna putih itu? Nah, kenapa dicat warna putih? Karena agar mengurangi penyerapan matahari ya, yang diakibatkan oleh matahari dan cahayanya. Dan juga bangunan sangkar cuaca ini dalam pembangunannya itu, dalam didirikannya itu sangat dipengaruhi oleh arah mata angin. Nah, sangkar cuaca didirikan dengan mempertimbangkan arah terbit dan terbenamnya matahari. Maka dari itu, sangkar cuaca dibuat dengan menghadap ke arah utara dan selatan agar tidak secara langsung dan terus-menerus terpapar matahari. Jadi kenapa nggak boleh terus-menerus terpapar matahari? Karena kalau dia langsung secara terus-menerus terpapar matahari, itu akan mempengaruhi suhu maksimum minimum dan juga kelembapan dari udara di sekitarnya. Di dalam sangkar cuaca juga terdapat alat bernama hygrometer. Apa sih fungsi hygrometer ini? Hygrometer adalah alat untuk mengukur kelembapan relatif udara di suatu tempat. Di dalam hygrometer terdapat 4 termometer, yaitu yang pertama ada termometer bola kering. Fungsinya apa termometer bola kering? Termometer bola kering itu berfungsi untuk mengukur suhu udara aktual di sekitar alat. Yang kedua ada termometer bola basah. Apa sih fungsi termometer bola basah? Fungsinya itu untuk mengukur suhu udara dengan mempertimbangkan pendinginan akibat penguapan air. Jadi di termometer bola basah itu kita menghitung kelembapan relatif. Karena kan termometer bola basah itu dibalut kain ya, kain basah yang diberi air suling. Jadi si kain basahnya ini tentu akan terpengaruh oleh penguapan tersebut. Berikutnya ada termometer maksimum. Termometer maksimum menunjukkan suhu tertinggi yang tercapai dalam periode pengukuran. Jadi fungsinya itu untuk membantu mengetahui kondisi ekstrim panas yang mungkin terjadi pada hari itu. Termometer minimum, tadi ada maksimum, ini minimum. Yang minimum itu menunjukkan suhu terendah dalam periode pengukuran. Kalau yang tadi suhu ekstrim tertinggi, ini suhu terendah. Untuk alat yang kedua itu ada panci evaporator. Panci ini memiliki fungsi untuk mengukur tingkat penguapan pada suatu luasan. Panci ini yang digunakan pada saat praktikum kemarin berdiameter 120 cm dengan tinggi 25 cm. Panci ini terdiri dari hot gauge yang memiliki fungsi untuk mengukur perubahan volume akibat penguapan. Hot gauge ini juga terdiri dari skala utama dan skala nonius. Jadi hot gauge diletakkan pada dudukan. Dudukan ini bernama steel wheel. Jadi si kailnya pada saat ditaruh dudukan itu berada di permukaan air gitu, di antara permukaan air dan udara. Pembagian skala utama dapat dilihat dari setiap garis, di mana setiap garis itu berkelipatan 10, dan yang skala nonius menunjukkan dua angka di belakang koma, keduanya dalam satuan milimeter. Di alat yang ketiga ada Campbell stroker. Alat ini memiliki fungsi untuk mengukur lama penyinaran matahari dalam satuan jam per hari. Pada alat ini terdapat bola lensa yang berguna untuk mengumpulkan cahaya matahari itu sendiri. Sehingga ketika cahaya tersebut dikumpulkan pada bola, cahaya tersebut mampu untuk menggores kertas pias. Alat ini berbeda dengan sangkar cuaca. Alat ini dibuat dengan posisi kertas pias memanjang dari timur ke barat. Nah, kalau yang sangkar cuaca itu nggak boleh kena terpapar langsung oleh matahari gitu. Kalau yang Campbell stroker ini kebalikannya, dia itu harus terus menerus gitu terpapar oleh matahari. Kertas pias ini juga, Campbell stroker ini juga menggunakan kertas pias yang memiliki 3 jenis sesuai dengan kondisi musim dan letak klimatologi. Buat jenisnya sendiri tuh ada yang lengkung panjang, lengkung pendek, dan pias lurus. Untuk alat yang keempat ada anometer. Anometer memiliki fungsi untuk menunjukkan arah angin dan kecepatannya.
Bagian-bagian dari anemometer berupa cup, sirip, dan kertas grafik. Kertas grafik ini buat anemometer yang masih menggunakan pena, kayak pena dan kertas gitu. Soalnya ada juga anemometer tuh yang udah kayak speedometer di motor. Dia tuh kayak langsung nunjukin angkanya gitu, nggak pakai kertas. Satuan yang digunakan pada hasil anemometer adalah kilometer per jam. Yang berikutnya itu ada ombrometer. Jadi ombrometernya alat mengukur curah hujan. Cara kerjanya itu ketika hujan turun dia akan masuk dalam corong dan dilarikan ke dalam penampung dalam. Jika tabung tersebut penuh, kelebihan air akan mengalir ke tabung luar sehingga tidak ada air yang hilang. Ini dinyatakannya dalam milimeter si hasil penampungannya itu, dimana 1 milimeter itu merepresentasikan 1 liter air hujan yang jatuh pada permukaan seluas 1 meter persegi. Setelah pencatatan, air dibuang dan alat dikosongkan agar siap digunakan untuk pengukuran berikutnya. Nah, selanjutnya juga ada alat pengukur hujan Hellman, itu hampir sama kayak ombrometer. Cara kerjanya menangkap air hujan melalui corong yang akan dialirkan ke dalam tabung kolektor, di mana pada saat titik volume tersebut, pada suatu titik volume, si air ini volumenya akan naik dan akan menggerakkan pelampung di dalamnya, yang menyebabkan pena bergerak dan membuat goresan pada kertas. Apabila air berlebih atau kepenuhan, air tersebut akan keluar dari tabung kolektor melalui bolongan kecil yang ada di dalamnya. Jadi dia akan nyepat gitu. Jadi kesimpulan video hari ini adalah setiap alat pengukur cuaca memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda-beda, di mana hasil yang diberikan juga dalam satuan yang berbeda. Mereka memiliki karakteristik dan juga lokasi untuk penyimpanan yang berbeda-beda.